Oke, untuk kalian yang lagi nyari website trading yang bagus, di mana kalian bisa nyari informasi penting soal trading, berita-berita penting soal market. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan kalian ke website. Ada aplikasinya juga, namanya tuh Fastbull. Nah, Fastbull ini adalah sebuah website trading ya, info trading yang menurut saya itu sangat-sangat perfect. Oke, ini istilahnya tuh kayak website-website bagus digabungin jadi satu. Nah, ini jadinya tuh Fastbull ini. Oke. Fastbull ini ada dari berita trading, kalian bisa ngeliat tentang market Asia, Eropa, Amerika, sampai sinyal ya. Kalau kalian pakai sinyal pun kalian bisa support analisa trading kalian dari sinyal yang diberikan Fastbull ini. Sampai kalender ekonomi pun dia juga ada, di mana kalian bisa ngeliat kejadian-kejadian penting yang bisa berdampak soal harga. Fastbull juga menyediakan. Oke, kemudian Fastbull juga menyediakan fitur-fitur seperti basic trading. Jadi kalian bisa belajar trading, khususnya yang basic-basic ya, yang masih pemula, kalian bisa belajar semua materinya ada di sini. Kemudian Fastbull juga memberikan fitur perbandingan broker. Jadi kalau kalian bingung pengen pakai broker apa yang teregulasi, kalian bisa membandingkan di website Fastbull ini. Oke, jadi sekali lagi saya sangat merekomendasikan website ini. Ini website bisa membantu kalian untuk trading lebih baik. Oke, jadi kalau kalian bingung mau cari informasi soal trading di website apa, pakai Fastbull ya. Linknya di mana? Link ada di deskripsi video ini. Oke, kalau kalian punya HP, download aja aplikasinya, namanya Fastbull. Oke, now back to the video. Halo semua, apa kabar? Hari ini saya akan coba menjelaskan gimana sih caranya scalping, trading dengan teknik scalping. Banyak strategi yang udah saya share di YouTube ini, tapi sebenarnya semua kembali ke swing high dan swing low. Kalau kalian belum tahu PR, kalian belum tahu break of structure, tolong lihat video saya yang lain. Saya nanti taruh di deskripsi video-video yang penting, kalian bisa tonton. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan sekaligus trading langsung ya. Ini kalau kalian lihat di kanan belum ada apa-apa. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan saya akan mulai trading setelah 9.30. Jadi saya masih ada waktu sekitar 27, 26, 25 menit untuk santai-santai. Nanti kalau udah 9.30 saya akan balik dan saya akan coba jelaskan ke kalian apa yang saya lihat, langkah-langkahnya apa aja, dan semoga ini bisa membantu kalian buat trading lebih baik. So, selamat bertemu sekitar 25 menit lagi. Oke, mungkin mumpung masih ada waktu, saya akan coba jelasin apa yang akan saya cari nanti. Simpelnya, supaya gampang aja. Misalnya kalau harga tuh lagi naik ke atas, saya cuma cari reversal. Kayak gini. Nah, ini yang akan jadi kesempatan saya. Reversal turun ke bawah, atau kalau harga tuh lagi... Sebentar, saya hapus. Kalau anehkan harga tuh lagi turun ke bawah, saya cari reversal ke atas. Nah, ini akan jadi uang saya nanti. Ini nih. Ini akan jadi opportunity saya. Nah, ada juga setup kedua. Oke. Itu setup yang ikutin tren. Misalnya tren lagi naik. Nah, saya akan cari. Nah, ini. Oke. Ikutin tren naik kalau lagi naik. Atau kebalikannya, kalau naikkan tren lagi turun, saya juga bisa mencari yang kayak gini. Ini yang akan jadi setup saya. Oke, jadi setupnya cuma ada dua sebenarnya, antara reversal, oke, ya lagi naik terus dia turun, atau turun mengikuti tren atau naik mengikuti tren. Jadi antara reversal, oke, setup yang berbalik arah, atau setup yang mengikuti tren. Oke, kalau trennya bullish ya kita lihat cari buy, kalau trennya bearish kita cari, sebentar, ini suara MetaTrader saya. Tapi intinya begitulah, antara mengikuti tren atau melawan tren, begitu aja. Kita tunggu ya, ini masih 9.09, kita tunggu sampai 9.30. Sekedar tips saja, masih belum 9.30. Mungkin banyak dari kalian tuh yang merasa kalau sebelum trading tuh kita mesti kayak misalnya kita harus ke time frame yang lebih tinggi ya kan. Ini kan saya di time frame yang menit. Nah, terkadang orang tuh mikir kita tuh harus, kita mesti lihat nih trennya lagi turun, oke, kemudian dia naik, nanti apakah ada liquidity di bawah atau gimana. Well, terserah kalian mau analisa atau kayak gimana. Cuman lebih baik, daripada kalian pusing-pusing nyari support di mana, resistance di mana. Biarin aja marketnya jalan. Nggak usah sok-sok analisa
harga akan kesini, market akan kesini. Nggak ada yang tahu harga akan kemana. Orang bisa analisa ya, bisa kira-kira dari apa yang udah mereka lihat di sebelum-sebelumnya gitu. Cuman daripada pusing gitu, kita analisa ini, kita analisa ini itu, kenapa nggak tunggu aja gitu? Kita punya setup di pikiran kita, jadi kita kayak nyari ini loh, kayak lagi berburu gitu. Kita nunggu aja mangsa kita keluar dari hutan misalnya, baru kita tembak gitu. Sama kayak trading gitu, kita nggak usah analisa apa-apa. Yang penting kita punya setup di dalam pikiran kita. Kita udah punya setup yang kita cari, kalau setup yang muncul ya udah ambil gitu. Nggak usah analisa naik atau trennya turun segala macem. Biarin aja, kita nanti setelah 9.30 kita lihat market akan kasih kita apa, dan kita terima aja apa yang market kasih ke kita. Oke, kalau anekan loss ya udah loss, kalau anekan buy. Kalau anekan ternyata nggak ada hasil atau nggak ada trade, nggak ada mangsa hari ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya akan kasih kalian lihat realitanya trading, oke? Dengan segala emosinya, nervousnya, and so on. So, ya, kita tunggu sekitar 15 menit lagi. Nah, kalau anekan kalian lihat kayak gini, mungkin orang akan FOMO ya. Mereka akan takut ketinggalan. Oke, kalau kalian lihat, ini kan harga udah naik nih, udah naik tinggi banget ya. Udah naik berapa pips nih? Sebentar. Sekitar 70 pips, hampir 100 pips. Harga udah naik ke atas. Ini kalau orang nggak ngerti apa-apa, cuma taunya ngomong doang sama ngoceh, nggak mau belajar, mereka akan buy di sini, mereka akan beli karena mereka takut ketinggalan. Kenapa mereka takut ketinggalan? Karena mereka nggak tahu apa-apa. Kalau andaikan kalian udah belajar dan kalian emang udah punya setup dan rule, oke, ini ngeliat kayak gini kita nggak bakal takut, biarin aja udah harga naik, orang belum waktunya gitu. Jadi kita harus punya rules, kita nggak boleh FOMO, dan saya akan kasih lihat ke kalian bagaimana trading tanpa emosi, oke? Jadi psikologi kalian bagus. Nah, untuk sekedar nambahin aja, saya trading di instrumen NAS 100 ya, di ujung kiri atas. Kalian bisa lihat di sini ada NAS 100. NAS 100 ini CFD-nya dari Nasdaq kalau kalian pernah dengar, atau US Tech ya. Salah satu indeks yang paling volatile di Amerika. Oke, antara S&P 500, Nasdaq, NAS 100 atau US 30 atau Dow Jones. Nah, hari ini saya akan coba trading menggunakan indeks NAS 30, maksudnya NAS 100, dan mulai tradingnya kenapa 9.30? Karena jam 9.30 itu adalah pembukaan pasar saham di Amerika. Jadi kita mau tunggu sampai pasar saham itu terbuka, baru kita bisa cari setup di indeks sahamnya mereka gitu. Kalau anekan belum, takutnya kayak gini-gini itu, ini cuma false breakout, atau nanti takutnya harganya turun atau apa, kita kan nggak tahu ya. Jadi kita cuma bisa menunggu, dan paling aman itu adalah menunggu setelah jam tradingnya emang udah dibuka. Jadi kita nggak usah bermain-main sebelum jam tradingnya, seperti itu. Oke, kita tunggu aja. Oke, halo semuanya, kita udah 9.30. Biar kita tandain, nggak usah tandain deh, intinya udah tahu deh jam 9.30. Hal pertama yang saya lihat itu ada break swing high di sini ya. Oke. Nah, ini kita akan coba lihat setelah ini kan harga naik ke atas. Seperti yang saya bilang tadi kan. Kok warnanya begini sih? Sebentar ya. Itu bagus juga kayak gini. Warna hitam aja, warna hitam. Tadi kan ini kan harga naik ke atas. Oke, jadi ya kemungkinannya cuma 2. Oke. Jadi supaya kalian nggak bingung ketika ngelihat harga tuh lagi begini, kalian harus ngapain? Ini kan harga lagi nggak jelas nih, lagi naik turun. Biarin aja sampai candle-nya tutup. Ini kita bermain di time frame 5 menit, oke. Jadi kalian biarin aja mau sampai candle-nya tutup, baru kalian ambil action. Nah, untuk sekarang yang mau saya lihat itu adalah kemungkinan antara harga akan turun ke bawah atau harga akan naik ke atas. Gitu aja. Intinya kita akan mencari signal, istilahnya. Signal apakah harga akan naik ke atas atau harga akan turun ke bawah. Oke. Jadi kalau ngelihat harga lagi naik kayak gini, nggak usah takut, nggak usah FOMO. Biarin aja harga ngelakuin apa yang dia mau lakuin. Tunggu sampai setup kita keluar, baru kita ambil action. Kalau adekan setup kita nggak keluar, kita jangan ambil action. Sesimpel itu aja. Oke? Jadi kita mau tunggu aja apakah harga akan lanjut naik ke atas atau harga akan turun
ke bawah. Oke teman-teman, saya udah entry sell di sini. Ya, kalau kalian lihat ada garisnya nih di sini kiri sell 0,3 lot. Ya, saya entry sell di sini. Dan nggak banyak-banyak untuk kali ini, saya cuma incer 1:1 aja. Jadi, aduh, saya belum taruh stop loss lagi. Lupa. Stop lossnya di 40 pips. Dan take profit juga di sekitar 40 pips. Jadi kita scalping aja malam ini supaya cepet. Sekalian bikin video. Saya jujur aja, saya jarang sih trading sambil bikin video. Jadi karena emang gak enak banget sebenarnya trading sambil bikin video itu, jadi nggak fokus. Tapi basically saya entry di sini. Nanti kalau anehkan udah selesai baru saya coba jelasin kenapa saya entry di sini, kenapa stop lossnya 40 pips. Dan kenapa ya, intinya kenapa gitu. Nanti saya akan coba jelasin kenapanya. Oke, ini dari tadi dia cuman bolak-balik di sini. Saya cuman diem doang, sambil makan es krim, sambil main game. daripada kita liatin layarnya, kita liatin harganya bergerak naik turun kan bikin stres gitu. Mending tutup aja. Kalau nggak, misalnya kalau saya pakai laptop kan, laptopnya saya taruh di bawah, saya tutup sedikit ininya layarnya, terus saya buka komputer saya ngapain kayak di komputer saya gitu. Jadi kalau bisa gitu, laptop atau HP kerja kalian tuh dipisah gitu. Jadi ketika kalian trading gitu, misalnya harga lagi naik turun kayak gini, kalian tuh nggak preoccupied sama gadget kerja kalian gitu. Kalian buka gadget kalian yang lain atau kalian ngapain kayak gitu. Oke, nah ini nggak tahu sih ini bakal kena atau enggak. Saya terbiasa pasrah, jadi saya nggak ngarep atau nggak kenapa-napa. Misalnya kalau andaikan harganya udah di sini juga gitu, saya selalu mencoba untuk nggak tarik stop loss ke break even. Sebenarnya bagus juga, karena itu memastikan kalau andaikan setup kalian itu aman. Cuman saya biasanya nggak tarik ke break even kalau andaikan risk to rewardnya nggak tinggi. Kalau andaikan saya cuma incer 1:1 kayak di video ini, scalping gini, saya nggak bakal ngapa-apain stop lossnya gitu. Kecuali saya incer 3:1 atau 2:1, itu kan lumayan besar. Jadi biasanya kalau andaikan udah 1:1, misalnya satu kalinya stop loss saya udah kena, saya akan tarik stop lossnya tuh ke break even gitu. Jadi kalau andaikan 2:1 ke atas, saya baru coba pakai teknik break even gitu. Tapi ya udahlah, kita udah entry, kita tinggal tunggu misalnya kayak gini gitu. Kalau kita nggak terbiasa, kita takut ngeliat kayak gini terus kita close. Misalnya kita kan udah profit nih sedikit, tapi karena kita takut, kita nggak terbiasa, kita close. Ya jangan kayak gitu, udah biarin aja. Nanti saya akan balik lagi kalau kan udah menyentuh TP atau sudah menyentuh stop loss. Kalau loss, oke. Jadi saya nggak jamin ini akan loss, saya nggak jamin ini akan profit. Oke, kita lihat aja nanti. Ini jujur aja saya bingung mau ngomong apa. Mungkin kalau ada satu hal yang saya mau kasih tahu gitu ya. Jangan suka FOMO gitu, dan jangan suka analisa sebelum trade kalian tuh selesai gitu. Sebelum trade-nya selesai, nggak usah analisa apa-apa. Analisanya itu setelah aja gitu. Kayak misalnya lagi kayak gini gitu. Ya boleh lah, ini kan kita udah buka trade. Nah, sebelum kalian buka order itu jangan analisa. Analisanya tuh setelah kalian buka order. Jadi kalian evaluasi, misalnya nih, saya kan udah buka order nih, saya tinggal nunggu. Sekarang saya evaluasi kenapa saya buka order di sini. Nah, mungkin ini bisa work karena ini kan ada akumulasi di sini, ya kan. Kemudian ada manipulasi di sini. Nah, ini mungkin saya ambil distribusinya. Nah, setelah kita buka trade, itu semua tuh jadi lebih masuk akal, lebih make sense. Jadi ada arahnya gitu. Tapi kalau andaikan kita belum buka trade, gak usah analisa apa-apa, itu biarin aja gitu. Sepertinya udah mau kena take profit. Dari tadi saya benar-benar gak lihat ini layar.
Saya cuman duduk, nonton, main game, makan es krim. Ya intinya begitu. Ini dia udah kena. Ya udahlah. Mungkin saya akan kasih penjelasan ya kenapa saya ambil trade yang ini. Saya akan coba kasih penjelasan. Nantilah saya istirahat sebentar, baru habis itu nanti saya kasih kalian penjelasan kenapa saya ambil trade di sana. Nah, setelah saya ambil order, mungkin sekarang kita boleh analisa. Jadi kan saya bilang analisa hanya setelah ambil order gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Dan ini saya udah nggak trading, jadi saya bebas untuk analisa. Menurut saya harga akan turun ke sekitar sini. Sebentar. Harga akan turun ke sini. Ya, saya nggak tahu kapan. Mungkin aja ini bisa jadi opportunity juga nanti. Tapi ini kan hari Jumat, jadi nggak mungkin. Oke. Mungkin harga akan turun ke sekitar sini. Itu di sekitar 1763 gitu. Jadi lihat aja. Halo teman-teman. Ini udah hari setelahnya. Dan saya mau jelasin kenapa saya ambil trade ini kemarin. Dan sebelum itu, saya cuma mau kasih lihat kalau prediksi saya benar ternyata. Dan ini prediksi yang saya buat setelah saya ambil trade ya. Gitu. Jadi sekali lagi, saya anjurkan ke kalian untuk hanya membuat prediksi setelah kalian ambil trade untuk sekedar evaluasi. Oke. Dan yang seperti saya bilang, harga sepertinya akan turun ke bawah. Oke. Ke sekitar sini. Dan harga turun ke sini ya. Kemarin. Mungkin dia akan lanjut turun ya. Saya nggak mau analisa terlalu banyak. Cuma kemungkinan dia akan turun di sini. Ke tempat akumulasi harga sebelum dia naik ke atas ini. Oke, istilahnya ini pump ke atas and false breakout dan dia dump ke bawah. Jadi mungkin masih ada kesempatan untuk turun ke bawah nanti. Oke, tapi sekarang saya akan coba menjelaskan ke kalian bagaimana proses pengambilan keputusan yang saya lakukan kemarin, yang saya buat. Nah, ini garis ini itu, garis yang ada di sini itu adalah garis New York Session untuk currency market atau forex market. Untuk trade yang saya ambil kemarin, saya ambil trade itu di NAS ya, di atas ini, kiri atas NAS 100 ya. Itu kan indeks saham, jadi kita ambilnya 9.30. Oke, itu dia kenapa saya mulai lihat trade jam 9.30. Nah, setelah jam 9.30 itu, 9.30 tuh di sini. Saya melihat ada break swing high di sini. Oke, dan ada break swing high juga di sini. Oke, jadi kita tandain aja break swing high di mana. Oke, kemudian setelah ada break swing high ke atas ini, kita mau lihat apakah harga akan lanjut naik atau dia turun. Oke, konfirmasinya gampang. Kalau anda akan lanjut naik, kita mau cari, misalnya kayak gini ya. Coba saya buat gambarnya. Misalnya harga lagi naik. Nah, kalau anda kan mulai di sini 9.30 misalnya. Dia sudah break swing high. Oke. Kalau anda kan dia mau lanjut naik, kita mau mencari yang seperti ini. Ada swing low, di break, ya. Dan dia lanjut naik. Oke. Triggernya pakai apa? Triggernya itu pakai 4-bar fraktal. Kalian nonton video saya yang 4-bar fraktal. Tapi basically kita mau melihat 3 candle. Dan candle keempat itu break harga tertinggi dari candle ketiga sebelumnya. Nah, kayak gitu. Atau kebalikannya. Nah, itu trigger saya untuk masuk market. Silahkan cari yang video 4-bar fraktal di YouTube saya. Nah, kemarin saya sedang mencari ini, tapi ternyata yang diberikan market adalah harga naik-naik ya kan. Seperti ini ya, harga naik ke atas. Dan ternyata saya menemukan 4-bar fraktal untuk turun ke bawah.
Nah, setelah ada forbar fraktal, ada konfirmasi untuk sell, saya sell di sana. Oke. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada forbar fraktal ya, di tempat kemarin saya entry. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, forbar fraktalnya di mana? Ada di sini. Di candle yang ini saya entry di sini ya. Kenapa di sini? Karena candle yang ini, yang hitam besar ini, dia break 3 candle sebelumnya. Nah, itu dia kenapa saya entry sell di sana. Saya entry sell dengan stop loss 40 pips. Kenapa? Karena saya menggunakan ini ATR. Saya menggunakan ini indikator ATR atau average true range dengan periode 14. Nah, jadi sebelum saya entry, saya lihat di sana berapa ATR-nya. ATR-nya waktu itu sebelum saya entry itu sekitar 20. Di beberapa candle sebelumnya sekitar 20. Saya bisa cek di sini di bawah nih. 20. Dan yang saya lakukan adalah berapapun ATR-nya saya kali 2. Jadi misalnya kalau 20 saya kali jadi 40, itu adalah stop loss saya. Itu dia, saya entry di sini. Stop loss 40 pips ke atas dan saya take profit 40 pips ke bawah. Kalau kalian nanya kenapa nggak ditahan aja ke bawah, kan tahu harga akan turun ke bawah. Siapa bilang saya tahu, saya cuma prediksi doang. Jadi walaupun misalnya harga itu naik ke atasnya sebanyak ini, bukan berarti kita harus maruk dan ambil uang kita sebanyak ini juga. Kalau andaikan harganya itu naik setinggi ini, mungkin uang kita cuma di sini. Yang di sininya nggak usah. Jadi cobalah untuk tidak terlalu greedy. Yang penting kan profit gitu. Jadi terakhir sebelum saya tutup, lebih baik kalian tuh loss atau rugi mengikuti plan dan cara main kalian. Daripada kalian menang tapi hoki-hokian. Jadi kalau kemarin saya loss, harganya malah naik ke atas, saya nggak peduli. Karena saya sudah mengikuti trigger yang saya tunggu, setup yang saya tunggu. Kalau andaikan ternyata win, tapi winnya saya nggak jelas, saya profitnya karena saya hoki-hokian, saya nebak-nebak harga, karena saya FOMO, ya itu artinya ya tetap aja itu kemenangan atau profit yang kurang bagus lah gitu. So ya, mudah-mudahan kalian terbantu dari video ini. Saya akan coba upload video lebih sering kayak gini, tapi memang agak sulit trading sambil ngerekam video, itu agak sulit. Cuma mudah-mudahan kalian mengerti dari cara mental, psikologi, cara menghadapi trade setiap harinya. Kalian bisa lihat saya trading dengan sangat tenang. Jadi mudah-mudahan kalian bisa belajar dari video ini. Thank you.